Kembali ke akar iman. Inilah keyakinan Kristen yang paling awal. Episode ini membahas ajaran-ajaran awal gereja, termasuk Ekaristi atau Perjamuan Kudus, menurut Jana Suci Ignatius dari Antiokhia. Pentingnya baptisan seperti yang diajarkan oleh Jana Suci Justinus Martir dan Jana Suci Irenaeus, serta otoritas gereja melalui mata rantai dari para rasul atau yang disebut dengan suksesi apostolik. Bersama host kita Yoyakim Putro. Dengarkan untuk memahami relevansi ajaran-ajaran ini bagi iman saat ini. Selamat mengikuti. Perjamuan Kudus, jantung keselamatan. Selamat datang kembali di podcast Rohani. Hari ini kita akan memulai diskusi mendalam tentang kepercayaan gereja mula-mula yang mungkin akan menggugah perspektif Anda. Mari kita mulai dengan Jana Suci Ignatius dari Antiokhia, seorang murid langsung Rasul Yohanes. Apakah Anda tahu bahwa dia adalah salah satu tokoh paling awal yang membela gagasan tentang kehadiran nyata Kristus dalam Perjamuan Kudus? Dalam surat-suratnya, Jana Suci Ignatius menegaskan bahwa Perjamuan Kudus bukan hanya simbol, tetapi benar-benar tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebagai contoh, ia mengkritik kelompok heretik seperti kaum Doketis yang menolak gagasan bahwa Kristus memiliki tubuh manusia yang nyata. Ini menarik ya, karena pandangan seperti itu menyerang langsung inti iman Kristen, yaitu inkarnasi. Sekarang mari kita bawa perbincangan ini ke dokumen gereja awal lainnya. Dalam Didache, salah satu teks Kristen tertua, disebutkan bahwa hanya mereka yang telah dibaptis yang boleh menerima Perjamuan Kudus. Dengan kata lain, Perjamuan Kudus digambarkan sebagai hadiah suci dan bukan hanya sekedar roti biasa, tetapi sesuatu yang kudus dan sangat penting dalam kehidupan Kristen perdana. Bandingkan ini dengan beberapa pandangan Protestan modern yang melihat Perjamuan Kudus hanya sebagai simbol pengingat. Kedengarannya cukup kontras, bukan? Pemahaman sakramental ini berakar langsung pada pengajaran para rasul dan diteruskan melalui gereja sepanjang abad-abad awal. Banyak dari kontroversi pandangan modern tentang Perjamuan Kudus sebenarnya sudah dijawab dalam tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh seperti Jana Suci Ignatius dan Jana Suci Justinus Martir. Bayangkan bagaimana para pemimpin gereja perdana memahami Perjamuan Kudus bukan hanya sebagai ritus, tetapi juga sebagai obat keabadian. Jana Suci Justinus Martir sendiri menjelaskan bahwa makanan ini yang disebut Ekaristi atau Perjamuan Kudus tidak diterima sebagai roti biasa, tetapi sebagai tubuh dan darah yang telah disucikan oleh doa dan firman Kristus. Betapa mendalamnya pandangan ini, setuju? Nah, semuanya kita baru menyentuh permukaan dari topik ini. Dalam perjalanan kita berikutnya, kita akan membahas baptisan, suatu elemen lain yang sangat penting dalam kehidupan iman gereja mula-mula. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh seperti Jana Suci Justinus Martir dan Jana Suci Irenaeus menegaskan perannya dalam regenerasi spiritual dan masuk ke dalam komunitas Kristen. Baptisan, sakramen esensial. Selamat datang kembali di podcast Rohani. Di bab sebelumnya, kita telah menyelami Ekaristi atau Perjamuan Kudus sebagai pusat kehidupan spiritual gereja mula-mula. Sekarang saatnya kita berpindah ke topik yang tidak kalah penting, yaitu sakramen baptisan. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa sentralnya baptisan dalam teologi gereja awal. Kita mulai dari tulisan Jana Suci Justinus Martir, seorang apologet terkenal abad kedua. Dalam karyanya, dia menegaskan bahwa baptisan adalah regenerasi melalui air dan roh. Ya, ini bukan hanya simbol, tetapi sebuah tindakan penyucian sejati yang membawa individu ke dalam tubuh Kristus. Kemudian, Jana Suci Irenaeus dalam tulisannya melangkah lebih jauh dengan menunjukkan hubungan langsung antara baptisan dan keselamatan.
Dia bahkan menyebut bahwa tanpa baptisan, seseorang seperti membatalkan seluruh iman Kristen. Bukankah itu mengejutkan? Pernyataan ini memberikan kita perspektif tentang betapa vitalnya sakramen ini sebagai pintu masuk menuju keselamatan. Dalam gereja Ortodoks dijelaskan bagaimana baptisan dirayakan sebagai momen yang sangat sakral. Seringkali dengan doa dan puasa untuk mempersiapkan jiwa. Ada tradisi penggunaan minyak suci, pengurapan, dan bahkan puji-pujian liturgis yang mencerminkan pentingnya transformasi spiritual yang terjadi melalui tindakan ini. Menariknya, para bapak gereja seperti Jana Suci Justinus Martir juga menjelaskan bahwa baptisan melibatkan nama Tritunggal Maha Kudus. Dalam Didache, teks Kristen yang sangat awal, kita menemukan petunjuk eksplisit tentang bagaimana baptisan harus dilakukan, yaitu dengan air hidup, yaitu air mengalir jika memungkinkan, dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Langkah-langkah ini menunjukkan betapa hati-hatinya gereja awal dalam menjaga kemurnian ritual ini. Jika kita pikirkan, ini sejalan dengan ajaran Yesus dalam Injil Yohanes, bukan? Kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Jana Suci Irenaeus, baptisan membawa kita kepada keanggotaan penuh dalam komunitas ilahi ini, bersama dengan perjamuan kudus. Jadi, renungkanlah sejenak bagaimana praktik dan pemahaman gereja awal ini dapat memperdalam hubungan spiritual kita hari ini. Untuk menutup bab ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bagaimana gereja mula-mula melalui baptisan menegaskan peran iman dan perbuatan dalam keselamatan? Dan apa yang dapat kita pelajari dari ketekunan mereka dalam menjaga sakramen-sakramen ini? Selanjutnya, kita akan beralih ke struktur hierarki gereja yang ditegaskan melalui suksesi apostolik. Dan bagaimana episkop berperan sebagai pelayan rahmat Allah di bumi. Otoritas gereja, suksesi apostolik dan kesatuan. Dalam diskusi sebelumnya, kita melihat betapa pentingnya perjamuan kudus dan baptisan sebagai inti dari iman gereja mula-mula. Sekarang, mari kita bahas otoritas dan struktur gereja yang ditegaskan melalui suksesi apostolik. Apakah Anda tahu bahwa setiap episkop dalam gereja perdana dipandang sebagai penerus langsung para rasul? Suksesi ini bukan hanya tradisi, tetapi juga sarana untuk menjaga kemurnian doktrin dan penyatuan gereja. Clement dari Roma misalnya menulis secara eksplisit tentang bagaimana para rasul menunjuk suksesor mereka untuk mencegah perpecahan dalam komunitas. Betapa menakjubkannya sistem ini yang tetap bertahan hingga saat ini di gereja Ortodoks. Dan pertanyaannya, bagaimana episkop dapat memegang otoritas seperti itu? Karena mereka adalah ikon Kristus. Seperti yang disebutkan Jana Suci Ignatius, di mana terdapat episkop, di sana juga Kristus hadir. Dalam banyak hal, episkop adalah penghubung antara gereja di bumi dengan kerajaan surga yang mencerminkan kesatuan antara Tuhan dan manusia melalui inkarnasi Kristus. Jana Suci Kiril dari Alexandria dengan indah menyatakan bahwa tubuh mistik Kristus adalah cerminan dari kesatuannya sebagai Allah dan manusia. Sebagaimana pribadi Kristus tidak dapat dipisahkan. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi ilahi. Demikian pula gereja sebagai tubuh mistiknya tidak boleh terbagi. Dengan menolak membagi Kristus, gereja mula-mula juga menjaga kesatuan tubuh gereja. Suatu prinsip yang sangat relevan hingga sekarang. Dan ini bukan hanya teori belaka, ini adalah pengalaman hidup yang nyata. Di dalam gereja Ortodoks, banyak kisah tentang bagaimana struktur hierarki gereja membantu komunitasnya tetap berakar dalam iman, bahkan di tengah tantangan modern. Dengan suksesi apostolik, umat dapat dengan yakin mengikuti ajaran yang benar dan mengambil bagian dalam sakramen-sakramen yang menyelamatkan. Semua ini membawa kita pada pertanyaan penting untuk direnungkan.
bagaimana otoritas gereja dapat memberi kita panduan yang tak tergoyahkan dalam perjalanan iman kita. Dan lebih jauh lagi, bagaimana kita dapat menghargai warisan yang telah diteruskan melalui generasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa lagi di podcast Rohani, tempat kita selalu belajar, menjelajah, dan memperdalam iman kita bersama. Semoga Anda semua diberkati dan jangan lupa untuk membantu menyebarkan pelayanan kami dengan menekan tombol share, like, dan subscribe, dan tetap selalu menjaga kesatuan dalam kasih Kristus. Sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Shalom.